Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Batari Bahar dari kelas 28A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai hakikat penelitian kuantitatif. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu penelitian kuantitatif, perlu kita ketahui apa itu positivisme. Secara ontologi, positivisme memandang realitas sebagaimana adanya objek dan bebas dari interpretasi manusia. Bahwa menurut positivisme, manusia hanya dapat menangkap gejala dari realitas. Oleh sebab itu, secara epistemologis, positivisme berpendapat gejala juga real atau nyata dan hanya ditangkap oleh indera manusia. Jika tidak dapat ditangkap oleh indera, maka hal tersebut tidaklah nyata, seperti Tuhan, malaikat, jin, surga, neraka, dan hal-hal mistik atau gaib lainnya yang dianggap tidak nyata karena tidak dapat ditangkap oleh indera manusia. Secara aksiologis, positivisme memandang ilmu pengetahuan harus bebas nilai, bahwa untuk berkembang ilmu pengetahuan hanya boleh berdasarkan pada ilmu pengetahuan itu saja dan tidak boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan seperti agama, moral, dan lain sebagainya. Kemudian, paradigma positivisme inilah yang menjadi dasar dari penelitian kuantitatif, di mana penelitian harus ditujukan untuk mencari kebenaran mengenai kejelasan atas gejala atau fenomena-fenomena yang muncul dan bebas dari pengaruh opini atau persepsi peneliti, nilai moral yang berlaku, nilai agama, politik, prasangka, dan lain sebagainya. Nah, jadi penelitian kuantitatif ini cenderung deduktif atau kata lain berupaya membuktikan kebenaran prasangka peneliti atau hipotesis melalui serangkaian prosedur ilmiah yang bersifat objektif, bebas nilai, dan logis. Selanjutnya, perlu kita ketahui karakteristik dari penelitian kuantitatif, yaitu pertama ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data berupa tes tertulis, kuesioner, dan kolom-kolom pengamatan. Yang kedua, data dapat diobservasi dan diukur, bahwa penelitian kuantitatif menggunakan proses matematik yang disebut prosedur statistik dalam analisis datanya. Yang ketiga, rancangan penelitian atau desain jelas. Rancangan atau desain digunakan sebagai rancangan tentang bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Yang keempat, jumlah sampel banyak. Nah, semakin banyak sampel yang diteliti, maka semakin kuat keabsahan generalisasi. Dan yang terakhir perlu kita ketahui juga yaitu jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada survei. Survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Yang kedua, eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang ketiga, ex post facto. Ex post facto yaitu penilaian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Maksud dari ex post facto ini adalah untuk menemukan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang telah terjadi dan faktor-faktor yang dicurigai atau dihipotesiskan sebagai penyebabnya. Baik, mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan kali ini. Semoga kita semua dapat memahaminya dan dapat dipahami dengan lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum.